sesuai dengan perintah Bapak Presiden bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengalokasikan 95% dari pagu anggarannya untuk penggunaan produk dalam negeri. Dan Kementerian PUPR sebagai bagian daripada Indonesia tentunya juga harus menerapkan itu. Dari kementerian menerapkan sampai SDA menerapkan sampai Bendungan Laus Meme juga harus menerapkan. Ini tentunya bukan bicara mengenai menggunakan produk dalam negeri, tapi bicara mengenai ekonomi secara Indonesia. Dengan kita menggunakan produk dalam negeri, maka kita akan meningkatkan 2,2 rupiah untuk peningkatan nilai ekonominya. Pengaplikasian Building Information Modeling merupakan salah satu cara untuk kita melakukan efisiensi, efektivitas terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Jadi kalau di bendungan ini baru mulai sejak hanya pembangunan itu kurang banyak mendapatkan manfaatnya. Kalau sejak survei, tidak perlu lagi bikin gambar yang baru. Tidak perlu lagi datanya langsung ambil dari sistem aplikasi. Masuk ke dalam investigasi, di dalam desain, masuk ke KKB, gampang kita ada perubahannya. Karena BIM sudah bisa untuk langsung ubah di situ. Kemudian masuk ke tender, di tempatnya Pak Reza. Langsung evaluasi menggunakan BIM juga. Baru konstruksi dan terakhir OP pun lebih mudah. Karena semua di sana tercatat. Di samping tadi untuk kontraktor membuat as-built drawing tinggal cetak saja. Itu poinnya. Bisa diidentifikasi kemungkinan adanya kalau terjadi misalnya seperti disaster bencana. Itu bisa kita lakukan semacam yang namanya itu simulasi. Bendungan tentunya punya simulasi juga kan. Pakai BIM bisa itu. Yang kedua. Yang ketiga, kita juga bisa mengidentifikasi penggunaan produk dalam negeri. Otomatis. Yang keempat adalah kita juga bisa mengidentifikasi kuantitas jumlah material yang dibutuhkan pada saat pembangunan sehingga bisa sejak awal dipesan. Jadi enggak kita istilahnya itu sudah mau pasang besok baru pesan sekarang, ya kasihan juga. Jadi ini yang kelima terakhir adalah juga bisa membuat semakin banyak investor masuk karena kita ada pesanan yang saya bilang tadi apa namanya siometer. Siometer itu kalau tahu sejak awal butuh berapa dari perusahaan siap buat. Tapi karena tidak tahu maka mereka tidak bisa buat sehingga akhirnya seakan-akan semua serba mendadak. Cukup 5 Reza ya. Untuk pembangunan Bendungan Laus Meme sampai dengan minggu kedua Juli 2024 sudah mencapai 92%. Dan elevasi sekarang yang dikerjakan untuk tubuh bendungan berada di elevasi 238 dari elevasi puncak tubuh bendungan di 253. Dan rencana target penyelesaian untuk pekerjaan tubuh bendungan akan selesai di Agustus 2024 ini. Untuk selanjutnya bisa mendapat sertifikasi pengisian awal waduk atau impounding bisa dilakukan di September 2024. Baik, penyelesaian target berikutnya kita lakukan penambahan peralatan, kemudian penambahan jam kerja untuk di lapangan sehingga target waktu yang diberikan kepada kami bisa kita laksanakan. Demikian. Bendungan Laus Meme. Tuntas, tuntas, tuntas. Oke Bapak.